Pasar merupakan tempat di mana sekumpulan pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu bertemu. Pembeli memiliki fungsi sebagai sekumpulan orang yang menentukan permintaan produk, sedangkan penjual memiliki fungsi sebagai sekelompok orang yang menentukan persediaan produk. What is competition? Seperti yang kita ketahui di kebanyakan pasar dalam perekonomian sangatlah kompetitif. Penjual pun mengetahui bahwa dagangannya akan sama dengan pedagang lainnya. Ekonom menggunakan istilah pasar kompetitif untuk menggambarkan pasar di mana ada begitu banyak pembeli dan banyak juga penjual yang masing-masing memiliki dampak diabaikan dari harga pasar. Untuk mencapai persaingan yang tinggi, pasar harus memiliki dua karakteristik, yaitu barang yang ditawarkan untuk dijual semua sama, dan pembeli dan penjual di pasar yang kompetitif harus menerima barang yang dibutuhkan pasar. Di pasar, pembeli bisa membeli apa yang mereka mau, dan penjual juga berhak menjual semua yang mereka inginkan. Quantity of demand adalah jumlah permintaan barang yang orang mau dan mampu untuk beli. Jika harga barang semakin mahal, maka otomatis demand-nya akan turun. Sementara jika harga murah, demand-nya pasti akan naik. Itu namanya hukum permintaan. Market demand versus individual demand. Market demand yaitu jumlah keseluruhan individual demand. Jadi jika satu orang ingin membeli 2 botol aqua dan orang yang lain membeli 3 botol aqua, totalnya ada 5 botol aqua, itu namanya market demand. Perubahan pada kurva permintaan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pendapatan individu untuk membeli suatu barang. Pendapatan individu ini nanti juga berpengaruh kepada market demand. Ada juga ekspektasi. Misal ada suatu pemain basket terkenal memakai satu merek sepatu tertentu. Penggemarnya pasti akan memilih sepatu yang sama dengan berharap mendapat skill basket yang mirip dengan idolanya. Yang lain adalah jumlah barang itu sendiri. Barang itu sendiri bisa menjadi laku jika menarik ataupun sangat langka, sehingga harganya bisa naik. Jika salah satu variabel kacau, yang lain pasti ikut kacau, sehingga sangat mempengaruhi kurva permintaan. Quantity of supply dari barang maupun jasa merupakan jumlah dari persediaan penjual yang bisa dijual. Jumlah persediaan barang ataupun jasa tersebut dipengaruhi oleh harga. Misalnya, saat hari raya, permintaan atas persediaan kue kering bisa melonjak, sehingga harga produksi pun ikut naik karena banyaknya permintaan. Pasokan pasar merupakan gabungan dari permintaan pasokan individu, seperti contohnya penjual nastar premium A dan B yang sama-sama memasok barangnya dari produsen yang sama. Jika penjual A meminta 80 kotak dan penjual B meminta 50 kotak, dan permintaan tersebut digabungkan, maka menjadi permintaan pasokan yang harus disediakan oleh pasar. Kurva penawaran akan bergeser apabila ada salah satu faktor yang berubah. Faktor yang merubah kurva permintaan adalah 1. Input prices atau harga input. 2. Teknologi, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk. 3. Expectation atau ekspektasi. 4. Number of sellers atau jumlah penjual. Dan 5. Summary atau ringkasan yang akan terjadi dengan kuantitas permintaan apabila penjual ataupun produsen mengubah harga atau aspek lainnya. Equilibrium. Equilibrium adalah suatu keadaan di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Jika digambarkan di grafik, maka akan terbentuk titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Harga pada titik potong tersebut disebut dengan harga keseimbangan, dan jumlah barang pada titik potong tersebut disebut dengan jumlah barang keseimbangan. Jika harga di bawah titik keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau shortage sehingga harga akan naik. Jika harga di atas titik keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau surplus sehingga harga akan turun. 3 steps to analyzing changes in equilibrium. Untuk dapat menganalisis bagaimana suatu peristiwa dapat mengubah equilibrium, kita harus menggunakan metode 3 langkah. Yang pertama, apakah peristiwa tersebut membuat kurva permintaan dan penawaran bergeser? Yang kedua, menentukan kemana arah kurva tersebut bergeser. Pergeseran kurva permintaan. Apabila kurva bergeser ke kanan, akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih tinggi. Apabila kurva bergeser ke kiri, akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Pergeseran kurva penawaran.
Apabila kurva bergeser ke kanan, akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Apabila kurva bergeser ke kiri, akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, membandingkan titik keseimbangan lama dan titik keseimbangan yang baru.